Di video ini saya akan tunjukkan cara update Samsung Galaxy J5 manual pakai Odin tanpa hapus data. Oke, pertama-tama kita harus memeriksa versi perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Jadi masuk ke aplikasi, pengaturan, gulir ke bawah, klik tentang perangkat, lalu masuk ke info perangkat lunak. Dan di sini kita bisa melihat versi perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Dalam kasus saya versinya adalah J500FX. Sebagai informasi tambahan untuk Anda, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa semua versi perangkat lunak ini masih memiliki versi pertama dari bootloader. Dan saat ini tidak ada versi yang lebih tinggi dari itu. Jadi misalnya alasan saya memberitahu Anda hal itu. Biasanya pada perangkat Samsung tidak mungkin untuk melakukan flashing atau menginstal versi yang lebih lama dari versi yang sedang kita gunakan. Tapi khusus untuk perangkat ini, versi perangkat lunaknya hanya memiliki satu bootloader. Jadi misalnya kita bisa memperbarui ke versi lain yang posisinya lebih rendah di daftar. Nanti akan saya tunjukkan itu di halaman webnya. Tapi setelah kita mengetahui versi perangkat lunaknya, kita perlu mengunduh beberapa hal. Pertama, kunjungi halaman kami highersite.info, masuk ke bagian unduhan, dan di sini ketik Samsung Drivers, klik cari dan pilih driver tersebut, lalu unduh. Di bagian sebelah sini, lalu silakan kembali lagi, silakan ketikkan kata kunci Odin, kemudian klik pada tombol cari, pilih versi terbaru yaitu 3.14.4 dan segera unduh juga file tersebut ke komputer Anda, kemudian buka tab baru lagi, lalu ketikkan pencarian untuk firmware SMJ 500F. Saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan halaman simfo.com ini, lalu kunjungi situs tersebut. Gulir ke bawah di sini, kamu perlu mengetikkan negara atau kode CSC kamu. Saya punya versi Polandia yang ada di sini, jadi saya akan memilihnya. Lalu gulir ke bawah dan di sini kita punya semua versi perangkat lunak. Jika kamu lihat di sini kita bisa melihat versi bootloadernya. Untuk setiap versi itu adalah versi pertama dari bootloader. Di sisi kanan kita bisa melihat sistem operasinya. Punya saya berakhiran khusus untuk bagian PL3 ini, sebenarnya saya saat ini punya versi ini dengan Android 6.0.1. Dan kita bisa lihat terdapat dua versi berbeda tepat di atasnya, serta juga ada dua versi lainnya dengan sistem Android 5.1.1. Dua versi itu. Tapi di sini Anda harus sadar bahwa kita hanya bisa melihat satu versi saja yang memiliki file lengkap. Versi yang terbaru sebenarnya, tapi di bagian ini. Jika Anda ingin memperbaruinya, maka ponsel akan melakukan reset pabrik secara otomatis. Karena kita tidak punya file-file yang sifatnya sangat penting. Jadi mari kita perbarui ke satu versi di atasnya. Namun demikian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, setiap versi ini sudah menggunakan Android 6.1, yaitu Marshmallow. Jadi, misalnya jika Anda bahkan memperbarui ke versi kedua dari atas, Anda tetap akan mendapatkan seluruh fitur tersebut. Patch keamanan yang sama, semua aplikasi, dan lain-lain. Dan versi di atas ini, misalnya, jika kamu ingin melakukan flash Android yang benar-benar bersih, tapi kamu tahu kita tidak ingin kehilangan data kita, jadi mari kita pilih yang ini saja mungkin. Di sini kita hanya punya satu file yang perlu di flash dan jangan khawatir tidak ada yang akan terhapus. Jika Anda memilih versi yang hanya berisi satu file, seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Oke, dan sekarang kita punya dua tautan unduhan, anggap saja saya akan memilih yang di bawah ini. Sekarang Anda harus menunggu hingga selesai diunduh, tetapi pertama-tama perlu dimuat. Jika jendela ini muncul, cukup klik tutup, lalu di sini klik unduh. Oke, sekarang buka folder unduhan di perangkat Anda. Di komputer Anda. Oke, dan di sini. Kami memiliki driver Samsung, kami memiliki aplikasi Odin, dan kami memiliki perangkat lunak, dan itu semua sudah kami miliki. Tidak, saya tidak mengunduhnya. Ya, itu versi yang berbeda. Baiklah, saya benar-benar minta maaf. Jadi, itulah versi yang akan segera saya install karena itu adalah versi yang lama. Jadi, izinkan saya untuk menghapus versi tersebut terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita perlu mengekstrak driver Samsung dan aplikasi Odin. Jadi, klik kanan, Anda bisa menggunakan Winner dan klik ekstrak 2. Jika Anda tidak memiliki jendela, atau klik pada ekstrak semua dan ekstrak, itu juga akan berfungsi sepenuhnya.
Ya, kedua file itu Odin dan driver Samsung, dan kita juga akan mengekstrak perangkat lunaknya. Oke, sudah diunduh, jadi kita juga harus melakukannya. Klik pada ekstrak. Dan sekarang kita harus menginstal driver Samsung terlebih dahulu. Ini launchernya, jadi klik 2 kali. Dan dalam kasus saya tidak akan menginstalnya lagi karena sudah terpasang. Namun dalam kasus Anda, jika Anda melakukannya untuk pertama kali, saya sangat menyarankan untuk merestart komputer setelah instalasi driver agar semuanya berjalan dengan baik. Lalu kita matikan perangkat kita, jadi tahan tombol power. Dan klik pada matikan daya. Dan sekarang jalankan Odin. Klik OK, kita sudah punya aplikasinya. Kita juga perlu kabel micro USB yang juga terhubung ke komputer kita. Dan sekarang kita harus masuk ke mode download di perangkat kita. Kita harus menahan tombol volume bawah, power, dan home secara bersamaan. Oke, sekarang klik pada volume atas. Kita sudah masuk ke mode download, dan sekarang mari hubungkan ponsel kita menggunakan kabel. Jadi kita harus melakukannya. Dan ini benar-benar sangat penting. Di bawah edit.com, Anda harus memperhatikan angka-angka tersebut. Dan dari yang saya lihat, ini terasa agak sedikit mengalami lag. Saya tidak tahu kenapa hal itu terjadi. Itu terus muncul dan menghilang. Tentu saja kita tidak menginginkan hal seperti itu terjadi. Oke, sekarang seharusnya semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sebenarnya, izinkan saya untuk melakukan proses restart pada aplikasi Odin, karena ada keterangan tertulis yang menyatakan bahwa perangkatnya terputus dan terhubung kembali. Kita tidak mau seperti itu. Harus tetap terhubung sepanjang waktu. Oke, sekarang saya rasa ini akan baik-baik saja. Sekarang, kita berada di sini untuk melakukan pembaruan. Klik pada AP. Silakan buka bagian unduhan Anda. Kemudian carilah folder dengan versi yang ingin Anda perbarui, dan pilihlah file ini untuk AP. Harap ingat langkah tersebut. Sekarang proses pemuatan sedang berjalan. Ini akan memakan sedikit waktu, jadi kami mohon kesabaran Anda. Baiklah, apabila sudah selesai dimuat, Anda cukup klik mulai. Oke, kita bisa lihat bahwa prosesnya sudah dimulai di sini. Dan sekarang kita harus menunggu sampai prosesnya mencapai ujung yang berlawanan. Setelah itu, perangkat kita akan mati. Semua aplikasi kita akan diperbarui. Dan perangkat kita akan siap digunakan. Dan kita juga akan memeriksa versinya di pengaturan. Apakah semuanya berjalan seperti seharusnya? Tapi ingat, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika berbicara tentang versi di halaman ini, jika kamu ingin memperbarui tanpa kehilangan data, pilih versi yang bertuliskan One Files, karena jika kamu memilih versi dengan Full Files, ponsel akan melakukan reset pabrik. Jadi sebenarnya sekarang kita punya 4 file di sini yang perlu kita muat, termasuk juga file CSC, yang nantinya akan menjalankan proses reset pabrik secara menyeluruh. Oleh karena itu, kami memilih versi di bawah ini sehingga kami hanya melakukan pembaruan saja. Kami tidak melakukan flashing Android yang sepenuhnya bersih, kami hanya melakukan pembaruan dan tidak akan ada yang akan dihapus. Oke, dia berkata, gagal karena perangkat tersebut sedang dilepas dan dipasang kembali. Aku tidak tahu mengapa benda itu terus melakukan hal-hal seperti itu padaku. Mari kita coba lagi. Oke, sekali lagi, tertulis gagal. Saya akan melakukan reboot perangkat ini. Baiklah, saya telah berhasil memindahkan port USB di PC saya. Dan sekarang seharusnya semuanya sudah berjalan dengan normal. Saya mendapat pesan gagal karena perangkat telah terputus. Ada sesuatu yang salah, tapi sekarang semuanya akan benar-benar baik-baik saja. Oke, prosesnya berjalan. Saya akan kembali saat prosesnya hampir selesai. Oke, jika tertulis pas, itu berarti semuanya berhasil dan sekarang ponsel akan diperbarui. Sekarang kita juga bisa mencabut kabelnya, kita tidak membutuhkannya lagi. Jangan khawatir jika tertulis erasing, tidak ada yang benar-benar dihapus. Dan sekarang kita harus menunggu, nanti akan muncul sebuah bar dan akan ada pemberitahuan bahwa semua aplikasi sedang diperbarui.
Kita juga bisa menutup Odin, kita tidak membutuhkannya lagi. Oke, sekarang kita tunggu saja. Baiklah, sekarang kita bisa lihat Android kita sedang diperbarui. Jadi kita harus menunggu sampai prosesnya selesai. Oke, prosesnya sudah selesai. Sekarang kita harus menunggu sampai ini hilang. Saya sedang membicarakan layar ini, jadi mari kita tunggu saja. Oke, ponselnya sudah menyala, seperti yang bisa kalian lihat dan tidak ada yang terhapus. Sekarang mari kita verifikasi versinya di pengaturan. Jadi mari kita buka menu sampai paling bawah tentang ponsel. Informasi perangkat lunak, dan di sini seperti yang kalian lihat, kita sudah punya versi terbaru. Sekian untuk video kali ini, terima kasih. Jika bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.